Jadi kalau saya lihat banyak bisnis yang gagal ataupun yang turun omsetnya ataupun yang kurang sukses di zaman COVID itu karena mereka tidak siap dari segi teknologi, dari segi digitalization. Halo semuanya, selamat datang di Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Hai. Oke, di tempat ini kita semua akan diberkati dengan berbagai hikmat praktis yang kalian bisa langsung aplikasikan di dunia kerja kalian. Tentunya dari narasumber yang sudah berpengalaman. Hari ini narasumber kita sudah berpengalaman lebih dari 28 tahun di multi industri di dunia bisnis. Pastinya pasti akan sangat memberkati kita semua. Dan sebelumnya kita akan dengarkan sebagian isi dari firman Tuhan dari Kofandi. Silakan Ko. Dan jangan lupa Ivana, hari ini kita di Jakarta gitu Oh ya. iya. Jadi makanya suasananya beda ya Ko. nah, suasananya agak beda gitu. Jadi kita selalu terinspirasi gitu ya dari jemaat-jemaat yang luar biasa. Tidak hanya di Surabaya, tetapi saat ini juga ada di Jakarta dan juga nanti akan ada di kota-kota yang lain. Asik. Gitu. Nah, tema hari ini adalah significant in marketplace. Gitu. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang signifikan di marketplace. Nah, di sini saya rindu untuk membagikan dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Gitu. Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Jadi ayat 37 usulnya Yusuf ini ya untuk menangani 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Itu dan solusinya dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seseorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu semua rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Jadi ini pentingnya ya sebenarnya anak-anak Tuhan punya integritas gitu ya, punya kompetensi gitu, tidak hanya integritas, tidak hanya tulus seperti merpati, tapi juga kita belajar punya kompetensi sehingga kita pandai dan kita bisa cerdik juga seperti ular gitu ya yang Tuhan Yesus katakan. Dan juga tulus seperti merpati, cerdik seperti ular juga tidak ada signifikannya kalau kita tidak seperti Yusuf. Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Itu yang membedakan dan itu yang menyebabkan Tuhan bisa membawa Yusuf untuk bisa berdiri di hadapan raja-raja, khususnya di sini Raja Firaun. Itu jangan lupa bahwa kita semua ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, itu kita ini sebenarnya assessment kita ini di hadapan raja-raja loh. Apakah raja itu mungkin tergantung skalanya ya, skala nasional ataupun skala regional ataupun skala lokal. Tapi kita ini sebenarnya diperhatikan oleh orang lain, kita ini di-assess oleh orang lain juga. Jadi kalau kita hidup itu kita nggak boleh biasa-biasa. Kita kerja juga harus dengan sepenuh hati gitu ya. Menabur doa oke, gitu ya. Tapi kita juga harus bekerja keras. Gitu, kita harus banyak belajar gitu. Survei gitu ya. Sehingga kita sendiri punya ilmu, kompetensi juga bisa di-upgrade. Dan hasilnya dengan integritas, dengan kompetensi itu dengan penuh dengan roh Allah, Yusuf bisa berhadapan dengan Firaun dan Firaun sangat-sangat terkesima gitu ya dengan Yusuf gitu. Nah, dan akhirnya ujungnya Yusuf diberi kuasa atas hal-hal yang strategis. Yusuf diberi kepercayaan untuk mengelola apa yang ada dalam kerajaan Mesir gitu ya, di kerajaan Mesir dan Raja Firaun ini. Dan kita sendiri sekarang, apakah kita sebenarnya udah siap gitu? Apa yang kita sekarang sedang persiapkan? Segala sesuatu hal gitu, kita nggak boleh main-main. Kita harus belajar dengan serius, kita bekerja dengan serius. Dan berakhirnya ketika kita berdiri di hadapan raja-raja, Zig Ziglar ya berkata bahwa sukses itu adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kita persiapan baik mungkin karena itu adalah ranahnya manusia, dan kita tunggu kesempatan karena itu ada ranah ilahi. Dan begitu Tuhan berkenan untuk memberikan kita promosi dan kita menerima promosi itu dan kita menjaga promosi itu, reputasi yang sudah dipercayakan kepada kita, kepercayaan sudah dipercayakan kepada kita itu dengan apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Gitu. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Oke, luar biasa banget. Ini udah gak sabar, kita langsung ke narasumbernya aja. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri. Halo Kofandi, halo Ivana. Halo. Terima kasih untuk kehormatan ini. Saya diundang untuk menjadi narasumber ya di acara ini. Jadi perkenalkan, nama saya Marlo Budiman. Saya sudah 28 tahun berkarir. Terakhir posisi saya sebagai CEO di Linknet First Media.
Jadi saya udah di beberapa industri ya, udah di dunia pulp and paper, di textile, di telecommunication, dan sekarang di internet dan PTV. Dan aktif di CG juga Pak Dan ya? aktif di CG juga, iya. Puji Tuhan, Jemaah aktif GMS sebagai nih. jemaah GMS yang setia. Nah, menurut Pak Marlo sekarang ini apa kira-kira bagaimana kriteria orang yang signifikan di marketplace gitu ya? Kita kan punya ratusan ribu jemaat ya, kita menuju ke ratusan ribu jemaat gitu. Nah, sekarang jemaat-jemaat yang profesional muda, yang anak-anak Army of God nih, pengen tahu gitu ya. Kira-kira menurut dari sisi Pak Marlo selaku CEO ini perusahaan yang ternama gitu ya, apalagi di bidang media dan internet. Kira-kira kualifikasi apa sih Pak orang yang signifikan di marketplace itu? Tadi sebenarnya Kofani udah jawab sendiri pertanyaannya. Tadi Kofani sharing mengenai Yusuf ya. Kita lihat Yusuf itu selalu ulet kan, kerja keras dan integritas ya kan. Itu semua adalah sebenarnya ciri-ciri bagaimana orang menjadi signifikan. Nah, saya teringat selain cerita Yusuf ini ada saya mau bagikan ada satu firman di Matius 5 ayat 41. Nah, ini ayat sangat terkenal. Waktu saya baca saya agak bingung karena ditulisnya gini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, 1 mil itu 1,6 kilo ya. Saya bayangin, saya kalau dipaksa suruh jalan 1,6 kilo dengan kondisi segini, bisa panas-panas polusi, saya ngedumel kali ya. Ya kan kesel gitu loh, ya kan paksa ya kan. Tapi saya teringat ketika kita di dunia bisnis atau di dunia professional career ya, ketika kita dikasih satu task atau satu KPI dari bos kita, atasan kita, atau dari pemegang saham, tentunya kan kita tidak dipaksa. Kita digaji, memang sudah layak dan sepantasnya kita memberikan yang terbaik. Tapi kita sebagai anak Tuhan, apakah cukup kalau kita diminta 1,6 kilometer, hanya kita deliver 1,6 kilometer, kita nggak ada bedanya sama anak yang lain, bukan anak Tuhan yang lain. Mereka diminta A, mereka kasih A. Kita diminta A, kita kasih A. Bedanya apa signifikan? Kalau kita memberikan 2 mil. Bos minta 1, kita kasih 2. Ya kan? Itu akan menjadi differentiation kita dengan anak-anak yang lain. Sehingga kita bisa menjadi benar-benar terang dan bisa menjadi garam buat bos kita, buat lingkungan kerja kita. Tentunya kontribusi kita berlipat ganda buat company. Ini di firman Tuhan bilang dipaksa loh. Sedangkan kita sebenarnya kalau kita cari duit, kita cari bisnis atau kita kerja, kita kan nggak dipaksa. Kita bekerja dengan senang hati, dapat imbalan loh. Tiap bulan kan ada gaji masuk, ada bonus lagi nih kan. Itu kan kita yang dipaksa. Apalagi kalau kita nggak dipaksa. Kita jadi anak Tuhan mesti kasih yang extra miles, kasih extra value added, ya kan. Bos minta A, kita kasih A plus B, gitu loh. Jangan cukup A, nggak ada bedanya dengan online gitu. Nah sekarang kan ibaratnya orang-orang kan ngomong jangan ngapain kerja keras-keras gitu ya, kerja tipes gitu. Nah harapannya Pak Marlo kira-kira gimana ya untuk misalnya untuk anak-anak muda nih tadi ya benar-benar udah kerja seperti apa ya, kadang-kadang soalnya kan mereka yang atau generasi milenial atau generasi strawberry ini mengatakan bahwa kita misalnya dituntut 1 miles gitu ya, terus kita kerjakan 2 miles, ternyata bulan depan targetnya 3 miles. Nah kan kadang-kadang ada ketakutan seperti itu Pak. Ya itu memang konsekuensi kita bekerja ya, yang namanya selalu ada dinamika, selalu ada perubahan. Nah bagi kita termasuk anak Tuhan kadang-kadang kita nggak suka yang namanya perubahan. Siapa sih yang suka atas perubahan? Yang namanya kita keluar dari comfort zone kita. Tapi kita ingat kalau kita berani keluar dari comfort zone kita, biasanya Tuhan akan mengizinkan di mana ada tanda kutip proses yang kita harus laluin. Dan ketika kita jalan proses dengan suka hati, dengan tidak menggerutu, dengan bersyukur, dan tentunya tadi Kofani ada pesan harus berdoa, ya kan? Terus juga kita menjaga integrasi kita. Itu pasti dengan proses itu Tuhan akan nambahkan dan ada misi Tuhan pribadi buat kita di pekerjaan ataupun bisnis kita. Hasilnya akan pasti berlipat ganda. Ya tentunya memang fakta dalam kehidupan kita bekerja atau profesional atau sebagai businessman atau businesswoman, tentunya target di tiap tahun pasti nambah. Gak ada yang namanya target turun. Betul. Ya kan? Loh, kita secara pribadi kita mau berkembang kok. Masa misalnya Kofani atau Ivana tahun ini ya udah saya mau kayak tahun lalu lah. Ya ada ceritanya dong. Kita mau lebih dari tahun ini daripada tahun lalu. Demikian juga di kantor. Itu memang satu fakta kehidupan yang kita harus sikapi dengan positif. Ya kan, itu juga buat kita berkembang secara pribadi dan tentunya hasilnya pasti akan lebih multiplikasi daripada sebelumnya. Ini anak muda harus punya mental yang seperti kayak gini nih ya. Nggak yang malah takut ya ketika ada tantangan datang malah ciut. Nah sebenarnya anak-anak muda sekarang dengan adanya teknologi, kalau kita mau jadi significant di marketplace sangat lebih mudah daripada zaman kita dulu. Zaman kita dulu nggak ada yang namanya WhatsApp call, nggak ada yang namanya email, nggak ada yang namanya chatting.
Nggak ada yang namanya streaming atau kalau sekarang ada bingung apa kita ke Babu Google kan, kita Google selesai langsung tahu, oh ya kan, kita tercerahkan ya. Dulu kita benar-benar mesti ke library, mesti nanya yang punya pengalaman. Sekarang dengan teknologi kita bisa lebih lagi signifikan di marketplace. Justru perbedaannya kalau menurut saya antara dulu signifikan di marketplace yang dulu dengan zaman sekarang, dengan teknologi, kalau kita bisa leverage teknologi, kita bisa benar-benar memberikan yang lebih maksimal dan lebih optimal. Gitu loh. 3 mil berarti ya, bukan 2 mil Ya, lagi bisa ini ya. jadi 3 mil, betul. Gimana, betul. Nah ini ada itu Pak, beberapa curhat biasanya anak-anak muda tanya ke saya nih. Fandi, itu kalau saya udah kerjanya udah keras nih, misalnya ini yang berkarir ya Pak ya. Gitu. Tapi kok kelihatannya pimpinan nggak menghargai kerjaan saya ya, gitu. Nah itu kira-kira ada tips nggak Pak Marlo? Ya, saya pikir gini ya, ini saya juga ingat cerita tentang Alkitab. Kadang-kadang kita secara manusia itu berpikir kayak, ingat gak ada satu pekerja suruh tanam 1 talenta, ya kan, terus nanti kalau nggak salah dia kerjanya pagi dibayarnya upahnya sama. Terus yang datang kerja siang dikasih upahnya sama juga. Yang datang sore mungkin 1 jam sebelum tutup kantor, ya kan, sama juga sama. Apakah itu fair? Ya, secara manusia mungkin nggak fair ya. Ya tapi kan kita sudah layak dan sepatasnya dikasih segitu. Ya kita nggak boleh compare Pak. Ya kan, kalau kita compare kita dengan punya hati yang gerutu, pasti kita punya outlook jadi negatif. Ketika kita menjalankan karena kita tahu bahwa kita itu dipercaya untuk menjalankan sesuatu oleh atasan, oleh perusahaan, ya kan, kita memberikan yang terbaik. Saya percaya Tuhan tuh nggak diem kok. Ya kan, Tuhan bisa menggerakkan bos-bos kita, Tuhan bisa menggerakkan pemegang saham kita untuk kita diapresiasi. Minimal kita diapresiasi sama Tuhan, itu udah lebih dari cukup. Ya kan, itu semuanya bonus, yang namanya naik gaji, promosi, terus bonus dari perusahaan, itu semua bonus. Gitu loh. Dan tentunya pasti Tuhan juga akan lihat ya situasi. Misalnya kalau misalnya satu orang udah stuck di karir tersebut, udah istilahnya udah mentok deh, nggak kemana-mana. Masa iya Tuhan kita yang luar biasa ini tidak memberikan jalan lain, misalnya dikasih opportunity di perusahaan lain, ataupun bisnis misalnya mulai mulai usaha yang baru. Tuhan kita itu luar biasa, dia benar-benar maha segalanya, nggak mungkin kita dibiarkan telantar. Ya kan, kita pegang prinsipnya aja. Ini berarti yang tanya pakai prinsip dunia, ini jawabnya ini prinsip surga ya. Jadi yang tanya kayak gitu berarti ini harus diganti prinsipnya. Ya itu mungkin ini jadi membuat saya berpikir nih, kalau kita kerja untuk diri kita sendiri, kita kerja untuk dapat pujian dari orang lain, nah itu mungkin pasti akan stres gitu ya. Tapi kalau kita kerja buat Tuhan, nanti Tuhan yang ngasih. Mindsetnya yang harus diubah. Betul. Nah, Ivana gimana? Ada pertanyaan? Ini mau tanya nih, kalau misalnya buat Pak Marlo sendiri, tokoh Alkitab yang jadi role modelnya Pak Marlo siapa? Karena tiap orang tuh pasti punya, ya mungkin top 3 lah. Atau mungkin kalau ada satu ya boleh sih. Saya suka satu, Raja Salomo. Oh Salomo. Kalau kita ingat di firman Tuhan, Salomo ditanya Tuhan, jarang loh kita ditanya Tuhan loh. Saya kadang lupa, kapan saya pernah ditanya Tuhan, you maunya apa? Bayangkan nggak tuh kalau Salomo ditanya maunya apa? Salomo jawabnya apa? Dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta dia beken, dia nggak minta posisi, ya kan? Dia nggak minta, saya nggak tahu dia mau minta apa ya, harta, benda segala macam. Dia cuma minta satu, dia minta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu mahal sekali. Saya sama Ivana, sama Kofani kita sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi. Hikmat tuh susah belajar loh, nggak bisa didapatkan dari sekolah loh. Nggak ada yang namanya mata kuliah hikmat. Nggak ada ya kan, kita belajar matematik, kita belajar accounting, kita belajar finance, kita belajar marketing. Nggak ada yang namanya mata kuliah hikmat. Hikmat itu sesuatu yang mahal. Ketika Tuhan kasih hikmat ke kita, dan kita bisa ngerti, kita bisa align sama Tuhan di pekerjaan dan bisnis kita, itu semuanya ditambahkan. Ya seperti Raja Salomo, semua ditambahkan, kekayaan ditambahkan, ya kan, terus jabatan ditambahkan, ya kan, posisi, terus pengaruh dia ditambahkan, itu semua jadi bonus, ya kan, dan bonus itu karena kenapa dia minta yang berharga, yaitu hikmat dari Tuhan. Itu yang saya benar-benar berkesan gitu. Nah di ruangan saya di Geraha Lipo itu ada satu painting gede. King Salomo meminta hikmat. Nah, itu Ko Philip yang painting tuh. Ko Philip yang painting tuh. Itu benar kalau saya lagi apa ya, lagi bingung, buntu gitu kan. Saya liatin painting itu, saya berdoa sama Tuhan, saya minta entah gimana, entah Tuhan dikasih hikmat, kasih damai sejahtera, kasih sesuatu yang gak kepikiran gitu loh ya kan. Itu luar biasa sih, hikmat Salomo. Pak Marlo pengen tahu nih, kalau misalnya dari Pak Marlo sendiri ya, kalau misalnya terima orang nih, orang atau
terserah mau jadi pegawai kayak jadi partner kerja kayak or anything lah. Kira-kira apa sih yang Pak Marlo lihat dari orang itu? Saya lihat karakternya. Karena kalau karakter itu menurut saya tidak bisa dirubah oleh manusia kecuali intervensi Tuhan. Ya kan, saya lihat karakternya. Ya tentunya saya akan lihat dia punya background education, apakah dia rajin apa enggak. Rajin itu kan menentukan bahwa dia juga akan rajin di kerjaan. Tapi first and foremost saya lihat karakter. Ya kan. Terus saya akan kriteria nomor 2 saya lihat adalah bagaimana dia bisa beradaptasi terhadap perubahan. Karena yang namanya kerja kantoran ataupun di dunia bisnis itu kondisi selalu berubah. Ya contoh aja di 2020 nggak ada satu orang pun di Indonesia bisa prediksi ada COVID, bener kan? Bisa travel, harus stuck di rumah, ya kan? Ya untung gara-gara itu internet firstnya jadi laku. Gitu. Wah, ini Ada putih puji Tuhan. bukan doanya Pak Marlo kan Pak ini. Tapi tidak ada seorang yang expect, tidak ada seorang yang mendoakan. Tapi itu terjadi. Itu membuat kita mau tidak mau, suka gak suka harus change, harus beradaptasi terhadap perubahan. Perubahannya apa? Kita ada yang namanya online school, kita ada yang namanya work from home, kita yang namanya pakai masker, boro-boro dulu pakai masker, jadi manusia aneh gitu pakai masker ke mall gitu kan. Tapi it is what it is kan, we have to adapt. Itu yang saya lihat adalah bagaimana dia bisa namanya AQ, adversity quotient. Kalau dulu kan orang lama bilang IQ doang, yang penting lu pinter. Oke, gua hire lu berdasarkan pinter. Nah ini saya mau lihat EQ-nya, dia bisa nggak dengan adversity, dengan satu tingkat kompleks kesulitan, dia bisa beradaptasi dan dia bisa tetap berprestasi. Itu 2 sih yang saya lihat sih, integrity sama karakter maksudnya ya, sama EQ. Nah sekilas nih Pak tanya, waktu COVID ini kan ya seluruh dunia kan tidak menduganya. Tapi maksud saya, apakah selama ini tempat kerjanya Pak Marlo itu sudah mempersiapkan sesuatu sehingga walaupun tidak nyangka nih waktu ada COVID, tapi ternyata kan sebenarnya saya kurang ngerti ya Pak, apakah internet itu masih perlu BTS atau sudah fiber optik atau gimana. Nah begitu ketika COVID, perusahaan di bawah kepemimpinannya Pak Marlo ini ternyata sudah siap dan langsung kenceng gitu ya. Jadi kalau saya lihat banyak bisnis yang gagal ataupun yang turun omsetnya ataupun yang kurang sukses di zaman COVID itu karena mereka tidak siap dari segi teknologi, dari segi digitalization. Nah, puji Tuhan di Link Networks BDD kita memang sudah siap karena memang kita perusahaan ICT ya. Jadi kita punya interaksi dengan customer ya kan, mereka bisa request lewat aplikasi, lewat website ya kan, lewat sosial media. Itu kita semua sudah siap. Jadi ketika COVID datang memang banyak adjustment, tapi kita nggak catchingnya itu nggak terlalu tinggi gapnya, ya kan? Ya tentunya banyak lah istilahnya kita mesti scheduling work from home, work from office, terus juga partition yang biasa dulu inget ya, kita bikin partition di office ya kan, kita split office, semua itu harus kita lakukan lah, semua bisnis ya kan. Tapi kalau saya lihat banyak bisnis nggak siap dengan digitalization, dia manual sales, ya otomatis orang nggak bisa ketemu, nggak bisa jual beli dong, ya omset turun, gitu loh. Demikian juga saya lihat juga gereja, banyak sekali gereja nggak siap dengan adanya COVID ini. Tapi gereja-gereja seperti JMS yang siap, oh ya langsung berubah, langsung streaming, ya kan? Semua kegiatan ibadah, kegiatan gereja langsung streaming, sehingga tetap bisa menjangkau kepada jemaat dan jiwa-jiwa, ya kan? Buktinya ada Saat Teduh Bersama yang Rabu Sabtu, ya kan? Tuh bukti dari Ko Philip, ya kan? Yang sangat sukses menjangkau bukan cuma domba-domba di dalam JMS, tapi di tubuh Kristus secara keseluruhan. Luar negeri juga. Luar negeri juga, mancanegara. Karena tadi kita sharing, namanya sekarang kita kerja, kita udah biasa hybrid, kita bisa kerja di mana aja, wherever we are. Ya kan, yang penting time zone-nya memungkinkan, gitu loh. Dan itu bukan menjadi suatu yang aneh lagi kalau saya ngajak, Wani yuk kita meeting secara online. Kalau dulu online, apa maksudnya online? Ya kan kenapa nggak ketemu aja? Kalau sekarang udah nggak ada pertanyaan itu. Gitu. Oke. Nah, kira-kira pesan Pak Marlo untuk anak-anak muda ini Pak? Gitu, jadi supaya bisa lebih siap untuk menghadapi Dunia kerja. di tahun-tahun yang akan datang. Orang-orang pada bilang agile gitu ya, pada bilang resilience gitu. Nah, secara pribadi sendiri gimana Pak Marlo? Apa aja? Kalau saya punya advice adalah 2. Satu adalah kita tekun menjalani proses. Enggak, Rome is not built within one night atau one day. Ya, kita memang suka nggak suka mau tidak mau harus menjalani prosesnya. Kalau kita bekerja, ya kita jalanin prosesnya sebagai apapun posisi kita. Kita sebagai pengusaha juga kita jalanin prosesnya. Kita kerja keras, kita berdoa, kita ulet. Terus yang kunci kedua adalah inovasi. We cannot expect the result that we want with old approach atau
old way of thinking and doing. Ya kan, gimana caranya kita mau menghasilkan sesuatu produk hasil yang baru pakai cara-cara lama. Kita harus bisa tadi seperti kita ngomong, inovasi. Kalau kita nggak inovasi, kita akan ketinggalan sama kompetitor kita. Kalau kita nggak inovasi, kita akan bisa lebih dekat dengan customer kita. Sekarang ingat gak dulu itu kan yang sebelum COVID pun namanya e-commerce udah booming kan, online store, ya kan. Kalau saya lihat sekarang udah nggak cukup online store lagi e-commerce. Sekarang udah online to offline, O2O, ya kan. Omni channel kita ngomongnya. Sama kayak gereja. Gereja tuh menjangkau nggak bisa lagi cuma ibadah doang. Ada streaming, ada worship night, ada STB, ya kan. Ada kayak seperti ini, Biskon juga. Mesti omni channels. Demikian juga kita berbisnis ataupun bekerja. Kita mesti pakai teknologi, kita mesti pakai inovasi, hal-hal yang baru untuk supaya kita mencapai target yang kita inginkan. Kalau Pak Marlo sendiri ketika kita kalau ngomong inovasi harus inovasi, boleh bagi trik and tips nggak? Tips and trick gitu. Maksudnya ketika kita ini lagi stuck ya, company harus inovasi. Apa yang kita lakukan? Maksudnya Pak Marlo sendiri apa yang Pak Marlo lakukan ketika company tahu butuh inovasi? What is the first step? We can do the traditional way. Cari misalnya kayak Kofandi yang udah makan asam garam misalnya di dunia. Cari mentor berarti dunia otomotif, dunia misalnya aksesoris. Kofandi gimana sih tips-tips sukses gimana, ya kan? Gimana cara ngadepin struggle, itu that's the traditional way. Itu bisa kita lakukan, cari mentor, ya kan. Kedua adalah dengan teknologi, we do browsing, research, banyak sekali kan itu yang namanya library, yang online itu tersedia, ya kan. Semua pengetahuan tuh ada within your fingertips, ya kan. Yang ketiga tentunya kita mesti punya society atau community yang mendukung, ya kan. Sehingga kita bisa curhat, kita punya struggle, kita punya impian apa, terus kita bisa compare story nih. Okay, we learn from all different perspective, success story mereka apa aja. Selain sukses story, kita juga harus belajar dari kegagalan mereka. Ya kan? Karena kegagalan itu adalah pembelajaran yang paling berharga, yang tidak bisa kita lupakan. Ya, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Kalau Fani udah masuk ke lubang satu, masa kita juga mau ikutin masuk lubang? Enggak, justru kita belajar gimana caranya nggak masuk lubang itu. Gitu loh. Boleh di-share nggak Pak mistakes yang pernah? Mistake saya? Saya sebagai pemimpin kadang-kadang impulsif dalam mengambil keputusan. Terlalu cepat kadang-kadang. Sehingga ya ada yang decision yang ya kebetulan, tanda kutip kebetulan benar jadi berhasil. Ada juga yang jadi salah. Ya kan? Ya itu yang memang jadi saya belajar dari kesalahan. Oh ya ini nggak boleh kayak begini. Meskipun memang my instinct adalah we have to make a quick decision. Ya kan? I think I should have done more homework, researching, discussing, ya kan, cari input dari kiri kanan gitu loh. Ya, tapi saya sebagai CEO juga ya it's better to make a decision daripada nggak decision. Karena kalau kita sebagai pemimpin tidak membuat decision di marketplace atau kerjaan, kita we get zero result. Kalau kita make decision, it's either you're successful or you're not successful. But even if you're not successful, you learn from your mistake. Ya kan, sehingga you bisa rinse and repeat. Ya kan, it's a cycle, it's a process gitu loh. Ya kan. Tapi kalau kita takut mau ambil keputusan, saya takut ngambil keputusan. You don't want to take a decision, you will not get anywhere. You will be stuck in your place. Waduh, ini asik banget ya. Tapi actually ternyata mencari sebuah inovasi itu ya simple. Sesuatu yang simple, cuman banyak orang mungkin entah males, entah gimana ya mereka nggak melakukan. Ternyata tips dari orang yang udah malang melintang 28 tahun ini juga sesuatu yang kita semua bisa kerjakan. Mulai dari cari mentor, browsing, sama compare belajar dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Kayak Pak Marlo ini, waduh. Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Seberapa penting pengaruh misalnya pemimpin rohani gitu ya Pak Marlo kan sama Pastor Philip kan juga dekat juga sama Pastor Puji. Nah kira-kira bisa nggak Pak ada sharing beberapa sehingga teman-teman yang menonton nih bisa lihat bahwa pemimpin rohani ini juga punya influence gitu ya dalam ketika saya berbisnis atau berkarir gitu. Kalau saya bilang pemimpin rohani itu andilnya luar biasa, di mana secara nggak sadar bahwa mereka itu menjadi covering rohani kita, ya kan. Saya ingat kalau saya ngobrol sama istri saya, si Lili, dia bilang dia tekun mendoakan suaminya, ya kan, di kerjaan, di bisnisnya, ya kan. Itu saya terima kasih, ya kan. Dia juga memberikan satu doa sehingga menjadi satu pelindung kita, satu keluarga, ya kan. Demikian juga pemimpin rohani, ya kan, kayak Ko Fuji di Jakarta atau Ko Philip di Surabaya ataupun CGL, ya kan. Nah, itu mereka menjadi covering kita, ya kan. Mungkin mereka nggak ngerti secara spesifik,
Kerja kita gimana, kesusahan kita gimana. Dia mungkin nggak ngerti bisnis kita, kerjaan kita, tapi mereka ngerti dari segala prinsip kayak payung rohani gitu loh. Ya kan? Karena serangan iblis kan kita suka nggak suka, kita diem pun kita diserang gitu loh ya kan. Itu kayak singa yang mengaum-ngaum kan, gitu loh. Jadi ya penting menurut saya, ya kan. Itu hal yang mungkin yang kita nggak sadarkan dan kadang-kadang kita nggak appreciate. Gitu. Kita diberkati banyak ya. Singkat padat tapi sangat wagyu banget ini. Wagyu banget. Jadi lapar nih, belum makan. Nah, kita minta Pak Marlo ya mendoakan jemaat yang sekarang mungkin sedang struggle gitu ya, yang sekarang juga pengen jadi seseorang yang signifikan gitu. Mungkin ada beberapa yang pengen kapan nih bisa diberkati Tuhan kayak Pak Marlo nih gitu ya, bisa jadi CEO perusahaan gitu kan, tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Nah, jadi hal seperti itu kita perlu ini Pak, kita udah belajar dari Pak Marlo dan minta tolong sekarang Pak Marlo bisa mendoakan jemaat. Oke, kita berdoa ya. Bapak, saya berdoa untuk teman-teman, rekan-rekan di GMS, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami minta seperti Salomo meminta hikmat-Mu Tuhan untuk turun kepada setiap jemaat GMS yang menyaksikan broadcast ini, supaya mereka mendapatkan hikmat Salomo daripada Tuhan, dan dibukakan jalan demi jalan, diberikan juga Tuhan ide demi ide, dan juga Tuhan diberikan inovasi dan inovasi, sehingga mereka bisa berkarya, menjadi berkat, menjadi terang di dunia mereka, menjadi garam di sekeliling mereka Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk setiap struggle mereka. Kami tidak tahu spesifik apapun struggle-nya, tapi kami percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa buat jemaat-jemaat GMS dan tubuh Kristus. Percaya bahwa ketika kita bekerja keras, kita ulet, kita berinovasi, dan kita mau keluar dari comfort zone kita, Tuhan Yesus yang akan menuntun setiap langkah kita, yang akan menerangi path kita, sehingga kita bisa berkarya dan bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa di marketplace. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat GMS. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, karir mereka Tuhan, bisnis mereka Tuhan, kesusahan mereka Tuhan, struggle mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang melindungi, dan Engkau yang memberikan hasil demi hasil, multiplikasi demi multiplikasi. Dan dengan hasil yang luar biasa itu Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan, dan biar jemaat JMS semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau Yesus, dan menjadi garam dunia, menjadi berkat di dalam perusahaan dan di bisnisnya Tuhan, sehingga customer mereka, relasi mereka, dan juga teman-teman kerja mereka Tuhan, semua diberkati oleh jemaat-jemaat GMS yang ada di dalam marketplace. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Waduh, thank you sekali ya. Thank you Pak Marlo. Thank you Pak Andi. Saya percaya kita semua sangat amat diberkati dengan sharingnya Pak Marlo hari ini ya. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan berkat-berkat di episode kita yang berikutnya, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan komen di channel kita. See you di next episode. Bye-bye. Bye.